Santapan Harian Sabtu 22 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-9, ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-29. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di tempat kediaman-Mu ya Tuhan, di gunung-Mu yang kudus, kami datang sujud kepadamu. Jiwa kami haus akan firman-Mu. Kami mohon berfirmanlah bagi kami ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 9 ayat 7-21. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membangkitkan amarah Tuhan Allahmu di padang gurun. Sejak keluar dari tanah Mesir sampai tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membangkitkan amarah Tuhan. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah, berisi segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, dari tengah-tengah api, pada hari ketika kamu berkumpul. Sesudah lewat 40 hari 40 malam, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, segeralah turun dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka cepat sekali menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Tuhan berfirman pula kepadaku, telah kulihat bangsa ini. Sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku bertindak. Aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada mereka. Setelah itu aku berbalik dan turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Aku melihat bahwa sungguh kamu telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dengan membuat bagi dirimu anak lembu tuangan. Kamu cepat sekali menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu aku memegang kedua loh itu kuat-kuat dan melemparkannya dari kedua tanganku. Aku memecahkannya di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, sebab kamu sangat berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga membangkitkan murkanya. Sebab aku gentar karena murka dan kobaran amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Tetapi kali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Kepada Harun pun Tuhan sangat murka, hingga ia mau memunahkannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Adapun anak lembu hasil perbuatan dosamu itu, kuambil dan kubakar dengan api. Lalu aku menghancurkan dan menggilingnya baik-baik, sampai halus menjadi abu. Abu itu kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Sahabat Santapan Harian, berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, keras kepala, dan tidak tahu berterima kasih atas perjuangan orang lain, seringkali membangkitkan amarah. Itulah yang dirasakan Tuhan terhadap
bangsa Israel. Sejak keluar dari Mesir hingga tiba di Horeb, mereka telah membangkitkan amarah Tuhan. Musa naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu. Tuhan berfirman supaya Musa segera turun karena bangsa Israel cepat sekali menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan. Mereka membuat patung tuangan. Sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk, sehingga Tuhan ingin memusnahkan dan menghapus nama mereka dari kolong langit. Tuhan yang begitu panjang sabar sampai sudah murka terhadap mereka. Musa juga kecewa dan marah terhadap bangsa Israel sehingga ia memegang kedua loh itu kuat-kuat dan memecahkannya di depan mereka. Bukan hanya sekali, mereka berkali-kali membangkitkan amarah Tuhan di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa. Mereka membangkitkan amarah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh mereka pergi dari Kades Barnea, mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan suaranya. Mereka seringkali menentang Tuhan. Musa gentar karena murka dan kobaran amarah Tuhan yang ditimpakan kepada bangsa Israel. Karena itu, ia sujud selama 40 hari 40 malam tanpa makan roti dan minum air, berdoa agar Tuhan tidak memusnahkan mereka. Dari doa Musa nyata integritas Musa. Ia tidak berorientasi kepada kefasikan dan keberdosaan orang lain. Bukan berarti Musa menoleransi keberdosaan mereka. Justru Musa membakar dan menghancurkan hasil perbuatan dosa mereka. Musa tetap berjuang dengan berpuasa dan berdoa supaya bangsa Israel tidak dipunahkan oleh Tuhan. Sekalipun mereka juga sering membuatnya marah. Kefasikan dan keberdosaan mereka tidak mengubah integritas Musa. Seperti Musa yang berdoa bagi bangsa Israel, sudikah kita mendoakan orang yang selalu membangkitkan amarah kita? Mari kita berdoa. Juru selamat yang penuh kasih, Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan hati yang berat. Bantu kami untuk melepaskan amarah dan mengampuni orang-orang yang menyebabkan kami sakit hati. Berikan kami kasih dan pengertian-Mu untuk mendoakan mereka, agar mereka juga mengalami kasih-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa perdamaian di tengah konflik. Dalam damai-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.